Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Teten Syahbudin, mahasiswa PJJ PAI Senur Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika dan hukum teknologi informasi. Langsung saja ya. Etika penggunaan teknologi informasi merujuk pada perangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu atau organisasi dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, hal ini melibatkan kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, dan etis dari penggunaan teknologi informasi, serta tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui secara universal. Nah, diantaranya yaitu privasi dan keamanan ya. Etika mengharuskan individu dan organisasi untuk menghormati privasi orang lain dan melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Ya. Hal ini termasuk penggunaan sandi yang kuat, enkripsi data, dan kepatuhan terhadap kebijakan privasi untuk melindungi informasi yang sensitif. Seterusnya, kesesuaian hukum dan kebijakan. Penting untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Hak Cipta misalnya ya. Seterusnya, keamanan data dan perlindungan konsumen. Organisasi juga harus memiliki kebijakan internal yang jelas tentang penggunaan teknologi informasi oleh karyawan. Ketersediaan dan aksesibilitas ya. Etika memerlukan bahwa teknologi informasi harus diakses dan digunakan secara adil oleh semua orang tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak sah. Hal ini termasuk memastikan bahwa produk dan layanan teknologi informasi dapat diakses oleh orang-orang dengan disabilitas atau dalam berbagai lapisan masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya juga ada integrasi dan kredibilitas informasi. Penggunaan teknologi informasi harus didasarkan pada prinsip integritas dan kejujuran. Ya. Karena informasi yang disediakan atau disebarluaskan melalui teknologi informasi harus akurat, terpercaya, dan tidak menyesatkan gitu ya. Jangan sampai menyesatkan data gitu ya, termasuk data orang lain gitu ya. Karena memanipulasi atau penyebaran informasi palsu harus dihindari. Ini jelas ya. Tidak boleh ada manipulasi data atau penyebaran informasi palsu. Kreativitas dan inovasi. Etika menghargai kreativitas dan inovasi dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi ya. Namun hal ini harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dan inovasi tersebut ya. Serta menghindari penggunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan. Jadi kita boleh berkreasi, boleh berkreativitas dan juga berinovasi dalam digital ya, misalkan membuat video pembelajaran yang positif, membuat menyebarkan berita yang positif gitu ya, yang menjadikan ilmu yang bermanfaat. Nah, penggunaan yang bertanggung jawab harus bertindak secara bertanggung jawab juga dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dalam menggunakan teknologi. Gitu. Ini termasuk menghindari penyebaran konten yang merugikan atau melanggar hukum serta memperlakukan orang lain dengan hormat dalam interaksi daring gitu ya. Pemberdayaan masyarakat, teknologi informasi harus digunakan untuk memperkuat masyarakat gitu ya. Dan meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, jelas. Jadi melalui digitalisasi, teknologi, dan informasi, kita juga bisa memberdayakan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui itu gitu ya. Baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan kita. Hal ini termasuk mempromosikan gitu ya, akses terhadap pendidikan misalkan, informasi dan peluang ekonomi melalui teknologi informasi. Pun peraturan dan hukum terkait teknologi informasi ya. Peraturan dan hukum terkait
teknologi dan informasi adalah seperangkat aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengatur penggunaan, penyimpanan, pengolahan, dan pengiriman informasi dalam lingkup teknologi informasi. Tujuan dari peraturan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak individu, mengatur penggunaan teknologi informasi oleh organisasi, dan mempromosikan keamanan, privasi, dan keadilan dalam lingkungan. Nah, Undang-Undang Privasi Data ya. Undang-Undang Privasi Data mengatur cara pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi oleh organisasi dan perusahaan. Contoh, misalkan undang-undang ini termasuk General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa dan California. Dan California Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat. Seterusnya ada Undang-Undang Hak Cipta. Nah ini ya, Undang-Undang Hak Cipta ini melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, film, dan perangkat lunak dari penggunaan yang tidak sah atau pencurian. Nah, undang-undang ini juga mengatur hak-hak pengguna dan penggunaan yang sah dari karya-karya yang dilindungi hak cipta gitu ya. Jadi dengan adanya undang-undang hak cipta ini, kita ini dilindungi secara undang-undang untuk berkreativitas seperti tulisan, musik, dan lainnya. Keamanan informasi dan cyber security ya. Undang-Undang Keamanan Informasi dan Cyber Security bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman keamanan seperti serangan hacker, malware, dan pencurian identitas. Contoh, undang-undang ini